Pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial merupakan disiplin akademik dan profesi berbasis praktek. Sebagai disiplin akademik, pekerjaan sosial ditunjang oleh teori-teori yang bersumber dari pekerjaan sosial itu sendiri, ilmu sosial, dan ilmu lain yang relevan. Hal ini menegaskan bahwa pekerjaan sosial merupakan ilmu sosial terapan yang sekaligus sebuah profesi. Untuk dapat dikatakan sebuah profesi, maka pekerjaan sosial harus dipraktekkan. Oleh sebab itu, pekerjaan sosial tidak hanya dipelajari sebagai disiplin akademik, melainkan harus dipraktikkan. The National Association of Social Work mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai kegiatan profesional membantu individu, kelompok, atau masyarakat meningkatkan atau mengembalikan kapasitas mereka untuk fungsi sosial dan menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan untuk tujuan ini. Praktek kerja sosial terdiri dari profesional penerapan sosial nilai kerja, prinsip, dan teknik untuk satu atau lebih untuk membantu orang mendapatkan pelayanan yang nyata. Misalnya, yang melibatkan penyediaan makanan, perumahan, atau pendapatan, memberikan konseling dan psikoterapi dengan individu, keluarga, dan kelompok, membantu masyarakat atau kelompok menyediakan atau meningkatkan pelayanan sosial dan kesehatan, berpartisipasi dalam proses legislatif yang relevan. Kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahami dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain. Penyebab kemiskinan. Kemiskinan banyak dihubungkan dengan yang pertama itu ada penyebab individual atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan. Yang kedua itu ada penyebab dari keluarga yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga. Yang ketiga itu ada penyebab subbudaya atau subkultural yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah contohnya. Menghilangkan kemiskinan. Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah bantuan kemiskinan atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan. Di Indonesia salah satunya terbentuk BLT. Bantuan terhadap keadaan individu, banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain. Persiapan bagi yang lemah daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan. Kesejahteraan publik. Teori negara kesejahteraan welfare state pernah diperkenalkan oleh speaker Soeharto 2005, yang mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara pemerintah untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar warganya. Negara kesejahteraan ditunjukkan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduknya, sebaik dan sedapat mungkin. Negara kesejahteraan berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Artinya, bahwa negara kesejahteraan adalah adanya suatu negara bahwa pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negara.
Oleh karena itu, rumusan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dapat diartikan sebagai suatu sistem kebijakan pemerintah yang terorganisasi dari pelayanan dan lembaga-lembaga sosial yang dirancang untuk membantu dan mendorong individu dan kelompok dalam masyarakat agar dapat mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang maksimal atau memuaskan. Dengan maksud agar tercipta hubungan personal dan sosial yang memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan yang diinginkannya. Untuk itu perlu diidentifikasi 3 elemen pokok, yaitu 1. Sejauh mana masalah-masalah sosial ini diatur, 2. Sejauh mana kebutuhan-kebutuhan dipenuhi, dan 3. Sejauh mana kesempatan dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat rakyat dalam disediakan atau difasilitasi. Dengan demikian, esensi dari kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat tidak lain bertumpu pada sila kelima Pancasila sebagai landasan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun keadilan sosial adalah memberikan hak sosial kepada mereka yang memang punya hak, baik hak individu maupun hak publik, sesuai dengan asas keseimbangan dan moderasi proporsional. Ada 2 bentuk keadilan, yaitu keadilan yang berbasis aturan hukum, nilai, dan norma-norma. Misalnya konsep sama rata, sama rasa, dan konsep equity. Dan ada keadilan yang berbasis pertimbangan ekonomi, kemampuan manajemen, Alkitsu, yaitu mengupayakan distribusinya menjadi rata agar sama-sama merasakan dan dirasakan. Oleh karena itu, dalam konteks ini diperlukan peran dan fungsi negara atau state sebagai analog lembaga legal formal yang dipercaya oleh rakyat untuk mengelola lahan kebun rakyat yang menghasilkan dan membagikan kembali hak-hak rakyatnya untuk kesejahteraan rakyat. Adapun tugas pemerintah analog dengan satuan pengamanan Satpam yang berkewajiban melindungi dan menjaga kebun rakyat dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datangnya dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jika hal ini dapat dilakukan, maka kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat merefleksikan bahwa negara atau pemerintahan yang ada telah melaksanakan asas pemerintahan yang demokratis, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat.